Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 5 STME, masih menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Baiklah, kita lanjutkan tema 9, benda-benda di sekitar kita, masih pada subtema 1, yaitu benda tunggal dan campuran. Kali ini kita memasuki sesi pembelajaran 3. Namun sebelum kita mulai pembelajaran 3 atau pembelajaran 3 ini, siapkan dulu buku siswa beserta alat tulisnya. Kemudian jangan lupa kita juga berdoa untuk memulai supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah dari video ini, sehingga warnanya berubah menjadi abu-abu dan tulisannya menjadi di-subscribe. Jangan lupa pula like, comment, and share. Kita awali pembelajaran 3 dengan mencoba untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Ayo kita amati peta Indonesia berikut ini. Kita lihat peta Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kita lihat dalam peta ini, Indonesia secara geografis berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah selatan dan barat, sedangkan di sebelah utara dan timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik.
Setelah kamu mengamati peta Indonesia yang tadi sudah ditampilkan, ya, tuliskanlah nama daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi pada kolom berikut ini. Kamu bisa menyebutkan nama kabupaten atau kota yang pernah kamu kunjungi dan tuliskan di kolom yang ada di sini, yang ada di buku siswa. Dan kalau kamu belum punya bukunya, bisa menggunakan buku tulis. Jadi sebutkanlah nama-nama kabupaten atau kota yang sudah pernah kamu kunjungi. Boleh apa saja, ya, misalnya yang masih dalam satu wilayah provinsi, atau mungkin yang lebih jauh lagi sudah berada di luar provinsi di mana kamu tinggal. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah mengamati, sudah menuliskan nama-nama daerah yang sudah kamu kunjungi, maka kita lanjutkan dengan mengamati gambar ini. Nah, ini adalah seorang anak yang sedang mengamati peta pada atlas. Nah, jadi ternyata kamu juga butuh atlas. Untuk apa? Untuk bisa melihat tempat-tempat atau wilayah-wilayah baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Namun fokus kita adalah peta Indonesia. Siti mengamati gambar peta di daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat atau disingkat BB dan bujur timur atau disingkat BT. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau S. Nah, mari kita perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah berikut ini. Ini adalah peta Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita lihat Jawa Tengah dari ujung barat itu terdapat dua kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Barat, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Kemudian di sebelah selatan itu ada wilayah yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri. Sedangkan yang berbatasan dengan Jawa Timur meliputi Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri. Baik, kita kenali dulu garis bujur, yaitu garis yang
melintang, garis bujur adalah garis yang membujur dari utara ke selatan. Ini garisnya, nah, tuh tampilannya, itu garis 109 derajat, bujur timur. Nah, ini yang kedua, yang 110 ini. Nah, itu dinamakan apa? Dinamakan garis bujur. Tepatnya bujur timur karena memang wilayah Indonesia, khususnya Jawa Tengah, itu ada di sebelah timur dari garis bujur 0 derajat yang adanya di kota Greenwich, Inggris. Kemudian kita kenali juga ini letaknya, garis bujurnya 110, 111. Nah, jadi kira-kira Jawa Tengah ini terletak antara 108 derajat bujur timur sampai dengan 111 derajat bujur timur. Kemudian garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke timur atau sebaliknya. Ini garisnya. Ya, itu. Nah, disebut apa? Disebut garis lintang. Nah, di peta ini ada 1, 2, 3, 4, 5 garis lintang dari atas sampai ke bawah. Nah, berapa nilainya? Nah, yang paling atas ini menunjukkan angka 6 derajat lintang selatan. Kemudian 7 derajat lintang selatan. Lagi 7 derajat lintang selatan. Kok ada 2 ya? Ya, karena memang garis bujur itu ya besar sekali kalau kita ukur dengan perbandingan skala global. Oke, 8 derajat. Nah, artinya apa? Artinya di antara 7 derajat yang atas dengan 7 derajat yang bawah ini merupakan wilayah-wilayah yang letaknya di garis lintang 7 derajat lintang selatan. Baik, kita lanjutkan dengan latihan. Nah, dalam latihan ini ada tugas yang kita atau kamu harus cari jawabannya. Ya, yang pertama, Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas. Kemudian lingkarilah dengan pensil berwarna. Ini artinya kamu diminta untuk mengamati sekali lagi gambar peta yang ada di buku siswa, kemudian cari kota Semarang. Kalau tidak ada namanya kota Semarang, kamu bisa cari di atlas. Kemudian lingkarilah letaknya pada peta tersebut. Yang kedua, lihatlah peta di kelasmu atau buku atlasmu. Nah, ini atlasnya sudah mulai digunakan ya. Pilihlah 10 kota kabupaten pada peta di atas. Kemudian tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Tuliskan dalam tabel berikut. Nah, tadi sudah dicontohkan
Nama tempat Semarang, garis bujurnya 110 derajat bujur timur. Kemudian garis lintangnya 7 derajat lintang selatan. Nah, yang kedua, kamu bisa isikan nama kabupaten atau kota yang lain yang letaknya ada di Jawa Tengah. Misalnya, kota Tegal. Kota Tegal itu berada di garis bujur berapa dan garis lintangnya berapa. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan peta yang ada di buku siswa. Pada latihan tersebut, kita telah ditunjukkan nama 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi mempunyai kabupaten. Setiap kabupaten memiliki kekhasannya masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama memberikan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Kita lihat gambarnya bagaimana warga kampung itu saling tolong-menolong, bahu-membahu, ya. Mereka juga saling bantu-membantu untuk menata keadaan desanya. Nah, keadaan yang demikian menunjukkan adanya sifat atau sikap hidup rukun. Baiklah, tadi sudah kamu amati gambarnya dan sudah mengetahui bagaimana contoh hidup rukun. Sekarang kita coba diskusi ya. Kamu berdiskusi dengan teman tentunya. Ya, untuk apa? Untuk mencari contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, kita baca saja. Ada perilaku yang mencerminkan, ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sebaliknya, ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dalam masyarakat. Coba diskusikan secara kelompok bersama 3 orang temanmu perilaku tersebut. Kemudian tuliskan contoh-contoh dari kedua perilaku tersebut dalam tabel berikut. Ya. Di situ, di dalam tabel yang ada di buku siswa, ada 4 poin. Nah, ada 4 poin yang harus diisi. Poin yang pertama sudah diisikan. Ya. Nomor 1, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah membersihkan lingkungan bersama-sama. Sedangkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Nah, untuk nomor 2,
3 dan 4, tugas kamu untuk mengisinya, tentu saja setelah berdiskusi dengan temanmu. Kemudian setelah ini diisi semua lengkap, maka kamu tunjukkan atau kumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu untuk dinilai. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Mohon maaf, itu tulisannya untuk tulisan derajat itu posisinya tidak bisa ke atas. Ya. Nanti kamu bisa minta kepada Bapak Ibu gurunya untuk menjelaskan tentang penulisan garis lintang dan garis bujur yang benar. Yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Bacalah tulisan berikut. Ini tulisannya, kamu baca baik-baik. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada sesi pengamatan. Ayo mengamati. Untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dibuatlah iklan ajakan atau seruan seperti berikut. Ini adalah gambar sebuah iklan. Kamu perhatikan baik-baik gambarnya, juga tulisannya. Nah, inilah iklan ajakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ingatkah kamu yang dimaksud dengan iklan? Tuliskan dalam kolom berikut. Iklan adalah titik-titik. Nah, kamu pasti sudah tahu setelah mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Nah, maka kita ulang lagi pada pembelajaran 3 ini, apa itu iklan. Ya, kalau kalian masih ingat atau kalau sudah lupa ya bisa dilihat kembali, tapi saya yakin
Nah, kamu pasti masih ingat apa itu iklan. Nah, tuliskan jawaban kamu di buku siswa. Nah, kemudian setelah selesai, kita lanjutkan pada sesi latihan. Ayo berlatih. Carilah contoh iklan dari media cetak. Gunting iklan tersebut, lalu ceritakan isinya di depan teman-temanmu. Tempelkan iklan yang kamu peroleh dalam kolom berikut. Ini adalah kolom di buku siswa yang disediakan untuk menempelkan iklan. Iklannya dari mana? Iklannya bisa kamu dapatkan di media cetak. Misalnya di majalah, di tabloid, di surat kabar, atau media cetak yang lain, di brosur, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kamu temukan iklan, maka guntinglah iklan tersebut dan ditempelkan di kolom yang ada di, oh ya betul, di buku siswa. Nah, kemudian kalau tugas kamu yang tadi sudah selesai, kita lanjutkan dengan merenungkan apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini. Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini? Nah, itu kamu tuliskan di kolom ini. Ya, tentunya ada juga di buku siswa, karena memang buku siswa disiapkan untuk kegiatan belajar kamu, ya baik memahami atau mempelajari materi maupun untuk menuliskan atau menyelesaikan tugas-tugas yang ada di situ. Dilanjutkan pula dengan tugas untuk dikerjakan di rumah dengan ayah, bunda, kakak, paman, bibi, atau siapapun yang bisa membantu kamu dalam belajar. Apa yang kamu lakukan untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga? Apa yang keluargamu lakukan untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu silahkan kamu diskusikan bersama dengan ayah, bunda, kakak, paman, bibi, atau siapapun. Kemudian hasilnya ditulis pada kolom berikut ini. Ya. Buatlah laporan sederhana hasil diskusimu bersama orang tua untuk dikumpulkan kepada guru. Nah, itulah pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa menambah ilmu, ya, mengambil pelajaran yang baik, yang positif, khususnya adalah menjaga, memelihara persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di masyarakat, dan lebih-lebih di lingkungan negara dan bangsa Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.